saya melihat bahwa kebutuhannya ya, ini satu kebutuhan dalam hal bagaimana menyampaikan ini sebagai message, sebagai pesan kepada siswa-siswa yang kami didik, kami ajar ya. Jadi saya kan mengajar matematika ya, sehingga memang pergumulannya, waduh, ini mapel eksakta ya, tidak mudah. Eh, Bagaimana memasukkan spirit LKLB, nilai-nilai LKLB ini ke dalam mapel saya. Saya mengajar grade 12. Grade 12 itu sudah habis materi semua, tinggal ujian. Ini kelas-kelas itu hanya diisi waktu itu hanya latihan soal. Jadi mau nggak mau saya ya pakai soal juga kemudian. Jadi oke, saya pakai soal, saya ambil topik statistika, saya cari data di BPS, di webnya BPS tentang penduduk Kota Semarang berdasarkan komposisi menurut agamanya. Jadi ada agama Islam, Kristen berapa, Katolik berapa, dan seterusnya. Nah, dari situ saya membuat diagram lingkaran. Saya buat diagram lingkarannya, kemudian dari diagram lingkaran itu saya buat soalnya. Kemudian eh, dengan data itu, saya menugaskan siswa untuk mengubahnya menjadi diagram batang. Tujuan saya adalah dengan melihat diagram batang, mereka lihat, oh ternyata jumlah penduduk Islamnya begitu banyak. Batangnya sangat tinggi, sedangkan agama lain sangat jauh di bawahnya. Bahkan ketika batang itu dibuat dalam menggunakan Excel begitu ya, itu yang agama Konghucu dan Buddha itu tidak kelihatan batangnya, saking sedikitnya. Setelah itu saya menyampaikan pertanyaan yang khas LKLB lah, yang terinspirasi oleh LKLB. Jika kamu adalah bagian dari warga minoritas, nah ini, bagaimana perasaanmu melihat data tersebut? Apa yang hendak kamu lakukan terhadap orang, warga agama mayoritas dan agama minoritas yang lain? Ketika saya mencoba mempraktekannya itu, respon siswa itu beragam. Ada yang responnya itu seperti saya. Jadi dia antusias, kemudian, oh begitu toh Mister. Panggil saya Mister ya. Oh begitu. Oh ternyata seperti itu ya, gitu. Jadi dia seperti menyadari bahwa ada paradigma yang keliru yang dia punya selama ini. Tapi ada juga siswa-siswa yang masih dalam tanda kutip itu masih apatis, masih tidak yakin. Artinya mereka memang membutuhkan konfirmasi yang lebih sering begitu, supaya mereka sampai ke titik yakin harapannya ya bahwa yang kita sampaikan itu memang betul adanya. Sebuah panggilan menurut saya bagi guru-guru, termasuk kita guru-guru Kristen, untuk membawa siswa-siswa kita menikmati apa yang kita nikmati. Nilai-nilai toleransi, nilai-nilai saling menghargai, nilai-nilai yang semangat untuk bekerja sama dalam penghargaan yang betul-betul penghargaan yang sejati ya, bukan penghargaan yang semu. Itu kita sampaikan kepada mereka. Kita tolong mereka untuk menikmati pemahaman yang kita nikmati.